Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan atau membahas suatu lirik lagu dari Pendeta Yuda de Mailoor. Ya, lirik ini mungkin sering sekali kita ucapkan tanpa sadar dalam sebuah doa-doa kita. Tapi sebenarnya hal ini ialah sangat dalam maknanya. Ya, lirik itu berbunyi demikian saudara-saudara. Tuhan, aku bersujud, ampunilah dosaku, sucikan kehidupanku, jadikan aku murid-Mu. Saudara-saudara, kalimat sederhana ini, tetapi sesungguhnya inilah inti dari perjalanan rohani setiap orang-orang percaya. Dari sujud menuju pengampunan, lalu disucikan, dibentuk menjadi murid, dan akhirnya hidup dalam penyembahan. Mari kita gali satu persatu bagian dari lirik ini. Yang pertama saudara-saudara, Tuhan, aku bersujud. Ini adalah suatu penyerahan total. Jadi, sujud bukan hanya posisi tubuh kita, tetapi sikap hati kita. Yesaya berkata dalam kitab Yesaya 6 ayat 5, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis hidup. Nah, saat Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, ia tidak berani berdiri. Ia tidak berkata, Tuhan pakai aku dulu. Ia justru berkata, celakalah aku. Mengapa saudara-saudara? Karena ketika kita sungguh mengenal Allah, kita juga akan sungguh-sungguh mengenal diri sendiri. Ya, sujud berarti kita berhenti berdebat dengan Tuhan, berhenti bersembunyi, berhenti merasa mampu. Sujud yang berarti, Tuhan, aku menyerah, aku lelah melawan kehendak-Mu. Dan justru di titik penyerahan itulah Tuhan mulai bekerja. Coba saudara sekalian renungkan, apakah kita sudah benar-benar bersujud di hadapan Tuhan, ataukah selama ini kita hanya berlutut secara tubuh, tapi hati kita masih berdiri sombong di hadapannya. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua adalah ampunilah dosaku. Ini adalah sebuah pengakuan yang membuka jalan pengampunan. Saudara, tidak ada pengampunan tanpa pengakuan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni. Jadi, Tuhan bukan menunggu kita sempurna, tapi menunggu kita jujur. Kadang kita datang kepada Tuhan bukan dengan hati yang terbuka, melainkan dengan 1000 alasan pembenaran diri. Tapi ingat saudara-saudara, Allah tidak bisa memulihkan sesuatu yang masih kita sembunyikan. Jadi kalimat ampunilah dosaku bukan hanya sekedar ritual dalam doa-doa kita, tapi ini adalah sebuah pengakuan yang tulus. Tuhan, aku gagal, aku tidak kuat tanpa kasih-Mu. Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka. Itulah bukti bahwa kasih Allah mendahului pertobatan kita, saudara. Saudara, mungkin hari ini ada dosa yang masih mengikat. Coba datanglah kepada Tuhan. Jangan tunggu nanti, jangan ditunda-tunda lagi. Pengampunan tersedia bagi mereka yang mau mengaku dosa-dosa mereka. Saudara yang terkasih, poin yang ketiga ialah sucikan kehidupanku.
Hal ini adalah sebuah proses pemurnian oleh darah Kristus. Daud pernah berdoa dalam Mazmur 51 ayat 10-12 yang berbunyi demikian. Ciptakanlah hati yang tahir dalam aku ya Tuhan. Saudara perhatikan, Daud tidak berkata perbaiki hatiku, tetapi dia berkata ciptakanlah hati yang tahir. Artinya Daud sadar hatinya sudah rusak total, perlu diciptakan ulang oleh Allah itu sendiri. Itulah yang disebut pembaharuan rohani. Jadi darah Yesus tidak hanya menghapus catatan dosa kita, tetapi ia juga menghapus akar dosa di dalam diri kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi ini adalah sebuah proses penyucian yang sama sekali tidak enak, saudara. Seperti emas yang dimurnikan di dalam api, dan kita pun harus melewati tekanan dan ujian supaya kotoran-kotoran hati kita dibakar habis dan iman kita menjadi murni seperti emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan penderitaan bukan untuk menghukum kita, tapi untuk memurnikan. Jadi kalimat dalam lirik tadi berkata, darahmu bagiku sucikan dosaku. Itu adalah lirik yang indah, tapi harus ada sebuah pengakuan iman dari dalam hati. Jadi Tuhan hanya salibmu yang sanggup mengubah aku. Amin saudara-saudara. Poin yang keempat, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan aku muridmu. Ini adalah sesuatu panggilan untuk mengikuti Kristus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi, menjadi murid Yesus tidak mudah, saudara. Bukan sekedar pengikut, tapi pembelajar yang seumur hidup. Murid-murid Yesus tidak hidup berdasarkan keinginan pribadi, tetapi mereka hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Ia tidak hanya tahu firman, tetapi ia juga melakukan firman Tuhan itu sendiri. Jadi, menjadi murid berarti siap didisiplinkan, siap ditegur, siap dikoreksi. Karena murid sejati tidak menuntun, tetapi dia dituntun. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita, saudara-saudara. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia sedang mengajar kita menjadi pribadi, menjadi murid yang sabar dan setia. Coba kita renungkan, apakah aku murid yang taat atau hanya penggemar Yesus yang datang kalau suasana ibadah nyaman? Ingat saudara-saudara, Tuhan mencari murid, bukan penonton rohani. Saudara yang kekasih, poin kelima, aku sembah, aku puja Tuhan penebus dosaku. Ya, hidup baru dalam penyembahan tertulis dalam Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Setelah diampuni dan disucikan, tujuan akhirnya adalah penyembahan sejati. Ya, penyembahan bukan sekedar lagu, saudara-saudara, tetapi penyembahan adalah suatu gaya hidup yang tunduk kepada Allah. Kita menyembah bukan hanya di gereja, kita menyembah di setiap tindakan kita, perkataan kita, dan keputusan-keputusan kita. Orang yang telah ditebus tidak bisa berhenti menyembah, saudara-saudara, karena ia tahu
tanpa kasih karunia itu, ia binasa. Aku sembah, aku puja Tuhan, penebus dosaku. Ini adalah sebuah kalimat dari hati yang sudah mengalami kasih penebusan, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, kesimpulan dari lirik tersebut, dari dosa menuju pemuridan, mari kita lihat perjalanan lirik ini sekali lagi, saudara-saudara. Pertama, sujud ialah mengaku bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Dua, ampuni dosaku ialah menerima kasih karunia pengampunan. Tiga, sucikan kehidupanku, yang berarti diperbaharui oleh darah Kristus. Empat, jadikan aku muridmu, yang berarti kita hidup dalam ketaatan dan pembentukan. Dan poin yang kelima terakhir, saudara-saudara, aku sembah dan puja Tuhan. Ini adalah sebuah hidup dalam penyembahan sejati. Inilah perjalanan iman sejati. Dari dosa menuju pengampunan, lalu disucikan menjadi murid dan akhirnya hidup untuk menyembah. Saudara, setiap kita bersujud dengan tulus, surga terbuka untuk menerima kita kembali. Setiap kali kita mengaku darah Kristus bekerja, dan setiap kali kita berkata, jadikan aku muridmu, Tuhan menjawab, aku akan membentuk engkau menjadi bejana yang baru. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Tuhan, hari ini aku datang bersujud di hadapan-Mu. Aku mengakui begitu banyak dosa dan kelemahan dalam hidupku. Ampunilah aku, sucikanlah aku dengan darah-Mu Tuhan. Bentuklah aku menjadi murid-Mu yang taat, setia, dan berkenan di hadapan-Mu. Jadikan seluruh hidupku penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.